Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai sistem koloid. Perkenalkan, nama saya Alfeuri Abdillah, absen 7. Perkenalkan, saya Bagus Putra, absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uston Nelu Rizky dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Nafisya Miraya Norma Putri, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Pramudia Diwangkara dari absen 30. Perkenalkan, saya Rahma Ilma, absen 33. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh, perlu diketahui hal-hal yang akan dipelajari dari sistem koloid, yaitu A. Jenis koloid, B. Sifat dan peranan koloid dalam kehidupan, dan C. Pembuatan koloid. Jadi, apakah pengertian dari koloid itu? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Yang akan kami bahas berikutnya adalah jenis-jenis koloid. Yang pertama, terdapat komponen koloid. Di sini kami akan menjelaskan 3 campuran, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Larutan. Larutan adalah campuran air dan gula. Campuran ini terjadi di mana molekul zat terlarut menyebar merata dalam molekul pelarut. Campuran ini sering disebut campuran homogen. Contohnya alkohol, air, laut, cuka, dan lain-lain. Kemudian ada suspensi. Suspensi adalah campuran pasir dan air. Campuran ini terdiri dari dua bagian, yaitu endapan dan filtrat. Contohnya kopi, campuran pasir dan air pantai. Lalu campuran air dan minyak. Yang terakhir koloid. Koloid adalah campuran air dan susu. Campuran ini dibentuk antara campuran homogen dan heterogen. Contohnya adalah kabut, tinta, dan asap. Berikut ini adalah tabel dan ciri-ciri campuran tersebut. Yang kedua, terdapat sistem koloid. Sistem koloid dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase terdispersi atau zat terlarut dan medium pendispersi atau pelarut. Keduanya terdiri dari 3 fase atau wujud, yaitu padat, cair, dan gas yang bersatu. Namun antara fase gas dan gas tidak membentuk sistem koloid karena bercampur homogeni tetapi larutan. Berikut merupakan tabel dan contoh dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Selanjutnya kami akan membahas sifat koloid dan peranan dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa ini ditemukan oleh John Tyndall. Yang kedua, gerak Brown, di mana partikel-partikel koloid selalu bergerak terus-menerus dan secara acak seperti pada gambar di samping. Gerakan ini ditemukan oleh Robert Brown. Gerakan ini terjadi karena benturan partikel pendispersi dari segala arah. Gerak Brown juga dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu, yaitu sebagai berikut. 1. Gerak Brown semakin cepat bila ukuran partikel koloidnya makin kecil. 2. Gerak Brown semakin cepat bila suhu koloid semakin tinggi. 3. Gerakan Brown semakin lambat bila ukuran partikel koloidnya semakin besar. 4. Gerakan Brown lambat bila suhu koloidnya semakin rendah. Kemudian, terdapat muatan listrik pada partikel-partikel koloid. Adanya muatan listrik dijelaskan pada peristiwa-peristiwa berikut, yakni 1. Elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid menuju elektrode di bawah pengaruh medan listrik. Hal ini terjadi karena penyerapan ion pada permukaan koloid. Berikut manfaat elektroforesis. 2. Koagulasi, yaitu peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersi.
Hal ini disebabkan hilang kestabilan untuk mempertahankan partikel agar tetap tersebar di medium pendispersi. Berikut merupakan manfaat dari koagulasi. 3. Adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan suatu zat sehingga partikel-partikel zat tersebut menempel pada bidang penyerapan. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik molekul-molekul pada permukaan adsorban. Adsorpsi dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. Lalu terdapat koloid liofil dan koloid liofob. Adanya sifat adsorpsi tersebut, maka terdapat dua jenis sol, yaitu liofil. Adalah zat terdispersinya dapat menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Dan liofob. Zat terdispersinya tidak dapat menarik dan tidak dapat mengabsorpsi molekul mediumnya. Berikut tabel perbedaan koloid liofil dan koloid liofob. Pembahasan yang Yang terakhir adalah terdapat koloid dalam pembuatan penjernihan koloid. air. Dalam kehidupan Koloid sehari-hari, dibuat penjernihan dengan air cara dapat dilakukan kondensasi dan melalui 3 dispersi. tahap berikut. Cara Koagulasi. kondensasi adalah Koagulan yang digunakan dengan adalah mengubah tawas. Partikel ini akan larutan mengabsorpsi yang tanah dan terdiri kotoran dari lain, molekul-molekul kemudian atau menggumpal dan ion-ion mengendap. menjadi partikel Kemudian penyaringan. koloid. Hasil Ini dari koagulasi merupakan dipisahkan cara dengan cara kimia. penyaringan. Misalnya Hasilnya, sebagai air menjadi berikut. jernih. Penyaringan yang biasa Kemudian digunakan cara adalah lapisan dispersi, pasir, yaitu kerikil, dan pembuatan hijau. koloid dari Dan suspense kasar. ketiga adalah Cara disinfektan. dispersi dibedakan Untuk membunuh menjadi kuman yang 4, terdapat di dalam yaitu air digunakan 1. Cara kaporit. mekanis, dengan pengurusan untuk zat padat, pengadukan untuk zat cair, kemudian didispersikan ke dalam medium. 2. Cara peptisasi, dengan cara memecahkan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan menghilangkan ion elektrolit penyebab gumpalan. 3. Cara busur Bredig, dengan loncatan bunga api listrik. 4. Cara Sekian dari homogenisasi, kami. Apabila dengan terdapat cara salah membuat kata, suatu mohon zat maaf menjadi sebesar-besarnya. homogen dan berukuran Wassalamualaikum koloid. warahmatullahi wabarakatuh. Sekian